Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang Microsoft Office Word, sangat pas untuk pemula yang ingin belajar mengoperasikan Microsoft Office Word. Langsung saja kita jalankan program aplikasinya. Untuk menjalankan program aplikasi dari Microsoft Office Word, teman-teman bisa dengan cara klik kanan open. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa teman-teman langsung double klik 2 kali. Setelah muncul tampilan daripada Microsoft Office Word, kita bahas satu persatu tentang tampilan yang ada di Microsoft Office Word. Tampilan yang pertama di bagian atas ini ada istilahnya ribbon. Jadi di sini tab ribbon. Terus di bagian ini merupakan bagian title bar ataupun baris judul. Terus yang sebelah kanan ini ada minimize ya. Kita coba klik minimize. Lah itu akan mengecil. Ini bukan nge-close ya teman-teman, bukan ketutup, melainkan di minimize. Minimize itu dikecilkan, cuman masih aktif di sini programnya ya. Program apa saja kalau di minimize itu bukan ketutup, melainkan disembunyikan di area sini. Jadi kita tinggal menjalankan lagi dengan cara arahkan kursornya ke sini, terus kita klik lagi. Ini yang minimize. Terus di sebelahnya lagi ada istilah restore down. Kalau kita klik akan mengecil seperti ini ya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita dengan cara mengklik pinggirannya ini, terus klik tahan, kita direct ke kanan kiri ya. Untuk menormalkan lagi, teman-teman tinggal klik ini maximize ya, maximize. Sebelahnya lagi ada istilah X ya, close. Jadi program apa saja kalau ada lambang X ini, itu kalau kita klik pasti nge-close, jadi ketutup. Oke, kita jalankan lagi. Bagian sini sudah kita bahas, title bar mulai dari sini, terus bagian sini lanjut ke di bawahnya lagi ada istilah menu bar. Jadi di sini ada menu bar home, insert, back layout, dan seterusnya ini ya. Di bagian menu bar ini ada submenu. Jadi di bagian home ada submenu clipboard, font, paragraph, style, dan editing. Di bagian insert ada submenu cover, page blank, dan semacamnya ini ya. Ada page table illustration, terus link, header and footer. Di bagian page layout ada submenu themes, page setup, background, paragraph, dan seterusnya ya. Kita bahas dari ini ya. Kita bahas dari yang pertama di tab home. Kita ketikkan di sini misalnya aku belajar. Teman-teman bisa mengetikkan teks yang lainnya, gak harus sama persis. Terus kita blok dengan cara klik tahan, kita tarik ke samping, ataupun kita klik kursornya di sini tarik ke kanan. Terserah teman-teman sekalian ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi kita blok dulu ini. Di bagian tab home ini ada istilahnya cut ya, cut, logonya gunting. Kalau kita klik ini, perlu teman-teman perhatikan tiap kali kita mengarahkan ke submenu ataupun ke menu ini ya, ke submenu yang bagian sini, ketika kita mengarahkan kursornya akan muncul sebuah tampilan kotak warna putih ini ya. Itu menunjukkan shortcut, artinya tombol kombinasi. Seperti halnya kalau saya arahkan ke cut ini, maka muncul dalam kurung CTRL plus X. Itu artinya teman-teman bisa menggunakan tombol kombinasi di keyboard dengan cara menekan Ctrl plus X ya, Ctrl dan X itu istilahnya ya. Kalau kita arahkan ke sini jadi muncul Ctrl X, kalau kita arahkan ke copy itu akan muncul Ctrl C ya. Kita mulai dengan kita coba yang cut ini. Pertama-tama kita blok ini, terus kita cut. Maka ini yang kita cut itu akan hilang. Terus kita bisa kita enter di sini ya, ataupun di mana saja. Kita arahkan kursornya sesuai dengan keinginan kita. Terus kita paste di sini ya, ada paste. Kita klik maka akan berpindah ke sini. Jadi cut itu
artinya menghapus yang asli terus dipindahkan ke tempat tujuan yang teman-teman inginkan ya. Jadi itu cut. Terus di bagian ribbon ini, di bagian atas ini ada istilahnya undo ya, undo ini. Terus shortcutnya Ctrl Z, teman-teman bisa menggunakan Ctrl Z ataupun kita klik ini. Saya kembalikan ke tahap sebelumnya. Jadi ini ya. Jadi undo itu mengembalikan ke tahapan sebelumnya. Kalau redo ini kebalikannya, akan maju mundur ya. Mundur ke Mundur ke tahapan yang sebelumnya. Kalau undo kembali ke tahapan sebelumnya, kalau ini kebalikannya ya, berlawanan. Terus kalau kita menggunakan istilah copy, kita klik copy, kita arahkan kursornya di sini ataupun kita enter di bawah. Terus kita paste lagi, maka akan menggandakan ya. Kita paste lagi di area sini, spasi, terus Ctrl V, akan ada lagi di sini ya. Jadi perbedaannya antara cut dan copy itu, kalau di copy itu menggandakan ya dengan dengan teks aslinya ataupun file aslinya masih ada. Kalau cut itu file aslinya atau teks aslinya itu dihapus terus dipindahkan ke tempat tujuan yang sesuai yang teman-teman inginkan itu ya. Oke, sudah. Jadi untuk yang sering dipakai itu di bagian cut ini, di bagian home, di bagian clipboard. Terus kita lanjut ke bagian font ya. Di bagian font ini ada istilahnya font, shortcutnya Ctrl Shift plus F ya. Kalau kita blok bagian di sini, terus kita pilih teks yang sesuai kita inginkan ya. Kita pilih teks yang sesuai dengan keinginan kita, misalnya Arial Black ini. Terus kalau yang di atas ini kita blok, kita pilih di sini yang kita bisa ketikkan di sini. Kalau kita sudah tahu nama fontnya, misalnya Thames, kita ketikkan Thames ini ya, sudah ada, kita tinggal enter. Jadi yang di atas ini fontnya Times New Roman. Kalau ini diklik maka di sini Arial Black. Kalau ini kita klik lagi maka akan muncul jenis font yang digunakan untuk format ini. Lanjut ke bagian sebelahnya, itu font size. Jadi font size ini untuk menentukan ukuran ya teman-teman. Jadi kalau ini ukurannya 18, 20 tambah besar itu ya. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan keinginannya dan kebutuhannya ya. Lanjut ke bagian ini ada istilah B. Kalau kita klik ini, shortcutnya adalah Ctrl B. Bisa menggunakan Ctrl B ataupun teman-teman bisa klik ya. Kalau kita klik maka akan menjadi tebal. Untuk menormalkan lagi kita klik lagi jadi normal ya. Kalau sebelahnya untuk memiringkan, kalau diklik lagi tegak lagi. Kalau ini untuk underline, untuk memberikan efek garis bawah ya. Kita klik lagi untuk menormalkan. Kalau sebelahnya kita normalkan lagi, kita hilangkan garis bawahnya. Kalau yang sebelahnya lagi efek seakan-akan tercoret ya, ini kita normalkan lagi. Kalau yang ini untuk memberi efek ini, misalnya teman-teman kita butuh ketikan kayak gini X2 ya. Kalau yang di blok ini, misalnya duanya kita blok terus kita menggunakan ini, maka dua itu akan ada di sebelah bagian bawah ini ya. Kalau kita blok lagi, kita arahkan yang sebelahnya ini, maka ada kuadrat, semacam kayak kuadrat. Kita normalkan lagi dengan cara klik ini ya. Jadi sudah normal kursornya. Untuk yang sebelahnya lagi bagian ini, kita blok ini, pilih yang ini, changes ini, ada sentence case. Ini maksudnya sentence case ini, kita coba aja ya, kita klik. Jadi huruf depannya saja itu jadi besar ya kalau sentence case ini. Kalau lower case kita coba. Lower case ini kecil semua ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak ini huruf besar semua, kita menginginkan jadi kecil semua, teman-teman gak usah mengetik ulang. Jadi cukup menggunakan format ini, lower case jadi kecil semua. Lanjut kita blok lagi, kita coba yang ini uppercase ini jadi besar semua ya. Dan ini juga silakan teman-teman coba sendiri ya. Lanjut ke bagian berikutnya, itu ada istilahnya di sini. Ada istilahnya
text like color. Jadi ini fungsinya untuk memberi kayak semacam stabilo itu ya, jadi ada efek warnanya. Kalau mau menormalkan tinggal pilih yang no color ini ya. Kalau mau biru warna biru, silahkan teman-teman klik sesuai dengan keinginan teman-teman. Kita normalkan lagi dengan cara ini di blok, terus no color. Ini sebelahnya lagi ada font color. Untuk font color ini untuk memberikan warna ya, warna pada teks. Misalnya merah, tinggal kalian sesuaikan, pilih ini. Misalnya saya pilih warna ini, kita klik ini ya, menormalkan. Kalau ini otomatis, jadi otomatis itu warna asal ya, daripada pengetikan warnanya rata-rata hitam, jadi otomatis ini ya. Selanjutnya untuk bagian ini memperbesar secara bertahap. Jadi kalau diklik lagi tambah besar, diklik lagi tambah besar ya, ini akan berubah. Sebelahnya lagi tambah kecil. Jadi sama dengan halnya perlakuannya dengan font size ini. Cuman kalau ini dengan ini dia akan bertahap untuk membesarnya ya. Pembesarnya jadi seakan-akan bertahap. Memperbesarnya itu dengan tahapan ini ya. Kalau dikit lagi tambah besar, kalau dikit lagi tambah besar, begitu juga ini sebelahnya. Kalau font ini jadi kita langsung sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Lanjut di bagian paragraf. Di bagian paragraf ini ada istilahnya ini. Kalau kita arahkan muncul shortcut ini Ctrl L ya. Silahkan teman-teman coba dengan menekan Ctrl L ataupun kita klik di bagian ini ya. Ini rata kiri, kalau ini rata tengah, ini rata kanan, ini rata kiri dan rata kanan. Misalnya saya fullkan lagi teksnya ya. Saya sembarangan lah. Silahkan teman-teman ketik sesuai keinginan ya. Dan begini. Jadi kalau kita blok area yang kita inginkan ini, pada area yang kita inginkan, pada teks yang kita inginkan kita blok. Kalau kita menggunakan ini, maka ini rata kiri, ini rata tengah semua, ini rata kanan. Kalau ini rata kanan, rata kiri. Bedanya ini, maka di sini gak full, gak rata ya. Kalau menggunakan ini, maka akan otomatis rata kanan, rata kiri ya. Lanjut di atasnya ada ini, ada bullet. Kalau kita klik ini, bullet ini memberikan efek seperti ini ya, bundar-bundaran seperti ini. Terserah teman-teman pilih sesuai dengan keinginan. Di bagian segitiga kecil ini silahkan diklik, kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan ya. Misalnya ini ya. Sebelahnya lagi ada istilahnya ini numbering. Jadi ini penomoran ya. Jadi menomor urutkan secara otomatis. Jadi kalau di sini ada lagi, kita di enter pasti ada nomornya lagi. Enter lagi terus berurutan. Untuk menormalkannya lagi, teman-teman tinggal klik lagi ini ya. Jadi sudah normal lagi, gak ada numberingnya ya. Lanjut sebelahnya lagi ada multi level list, sama dengan halnya ini, cuman penomorannya ada sub nomor ya. Kalau kita klik segitiga kecil ini ada ini. Jadi semakin ada paling depan 1, 1.1, 1.2 seperti halnya begitu kayak ini. Jadi di sini misalnya 1, dikit lagi 1.1 ini ya. Ini silakan teman-teman coba sendiri aja ya, agar teman-teman tahu perbedaannya antara ini dengan ini ya. Saya undo lagi, saya kembalikan di sini, kembalikan ke depan lagi ya. Oke, tagnya sudah normal. Di sebelahnya lagi ini, di bagian ini ada decrease indent. Decrease indent ini maksudnya kalau kita klik ini, coba misalnya ini ya. Misalnya aku belajar di sini, misalnya kalau saya blok ini terus saya pilih ini yang sebelahnya ini ya. Kalau sebelahnya lagi seperti ini. Jadi ini berpindah secara bertahap ke samping. Kita bisa kombinasikan dengan yang ini ya, dengan paragraf yang ini, bagian paragraf. Jadi rata tengah kita bisa geser menggunakan ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Nih. Oke, seperti itu. Jadi saya undo lagi untuk kembali ke semula ya. Sudah. Terus di sebelahnya lagi ini ada istilahnya line spacing untuk mengatur jarak antar baris ya. Kalau kita blok seperti ini, misalnya saya blok ini, saya kasih ini 1,0, maka agak rapat. Kalau saya kasih ini dengan yang bagian ini, terus
saya kasih 3, maka agak renggang dengan sininya. Ya beda. Kalau di sini spasinya saya menggunakan 3, kalau yang ini tadi menggunakan 1,0. Jadi inilah perbedaannya. Jarak antar baris atas bawah ini agak beda, sudah jelas beda ya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Oke, saya undo lagi, saya normalkan lagi, kembali ke tahapan ini. Di sebelahnya lagi ada logo kayak ember ini ya, shading ini memberikan warna. Jadi memberikan warna background seperti ini ya. Kalau mau menormalkan lagi tinggal no color. Kalau mau memilih warna yang lebih, di sini ada ini. Kayak ini, terus custom ada seperti ini ya. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau mau menormalkan lagi, teman-teman tinggal klik segitiga kecil ini terus pilih no color. Ini sudah normal. Terus di sini ada lagi istilahnya sort. Jadi sort ini maksudnya disortir ya, sesuai dengan A sampai Z, terserah. Ada ada mengurutkan dari A sampai Z, ada Z sampai ke A, kebalikannya. Misalnya ini aku belajar di sini, baru misalnya ya, saya klik lagi. Di sini ada sulit misalnya. Kalau saya blok di sini, kalau ini urutannya kan huruf depannya ini ya, huruf depan ini A ya, terus ini D, terus ini B. Seharusnya kalau kita mau mengurutkan habis A terus B, habis B D, habis D itu baru S kan. Jadi kita blok ini terus kita ke sortir ini. Ascending ini, pilih ascending. Jadi otomatis dia akan berurut tanpa teman-teman harus mengetikkan ulang ya. Jadi aku belajar B D C ya. S, kalau gak ada C selanjutnya bertahap. Kalau descending ini akan merurutkan dari abjad Z ke A. Jadi kebalikannya ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Di sebelah style ini misalnya teman-teman paragraf spacing ya, no spacing, misalnya paragrafnya kurang rapat, teman-teman bisa memilih no spacing. Ini ya. Jadi sudah paling mentok ini, sudah paling berdempet lah. Kalau 1,0 ini masih kurang ya. Jadi ini no spacing. Ini normal ya. Misalnya ini 1,0, 1,5, ternyata kurang, 1,0 kurang, kalian bisa pilih no spacing ini ya. Oke. Lanjut ke bagian style sudah, kita lanjut ke bagian ini editing. Di bagian editing ini ada find dan replace. Ini sangat berguna ya teman-teman. Jadi find dan replace tolong diperhatikan. Di sini ada find. Find ini artinya mencari ataupun menemukan ya. Jadi kalau kita klik ini jendela find and replace muncul di sini. Find word, misalnya kita mau mencari sebuah teks ya. Di sini ada baru misalnya. Kalaupun sedikit kita enak langsung nampak lah istilah baru, langsung nampak. Cuman kalau misalnya ada berapa file di sini kan cuman ada satu halaman. Kalau seandainya ada 20 halaman dan lebihnya, terus kita mau mencari istilah tertentu, misalnya mencari baru, kita ketikkan saja di sini. Harus sesuai ya teman-teman. Jadi huruf besar, huruf kecil. Find, jadi ke blok ini. Jadi bayangkan teman-teman bisa mencari sebuah teks, kalaupun banyak itu ada berapa halaman, cuman teman-teman mau mencari sesuai dengan keinginannya, tinggal diklik aja di sininya. Kita find di sini, find next, baru ke blok nanti ini ya. Oke, itu ya. Lanjut ke bagian replace. Replace ini artinya menggantikan. Jadi misalnya ini sama ya, satu halaman sebenarnya. Find dan replace itu satu halaman di sini. Kalau find tadi itu mencari, kalau replace kita mau mengganti. Teman-teman bisa gunakan, misalnya ada keinginannya teman-teman mau mengganti sebuah kata ya. Jadi teman-teman gak perlu mengeditnya satu persatu. Bayangkan misalnya ada istilah sulit ini mau kita ganti dengan mudah. Sedangkan kata sulit ini banyak ada berapa kata, 100 kata lah, ataupun 200 dan selebihnya mau kita ganti. Bayangkan kalau teman-teman mengedit satu persatu, itu pun gak mungkin ya. Jadi kita bisa menggunakan replace ini. Misalnya baru saya mau ganti mudah ini, kita replace ya, bisa replace all ini semuanya. Kalau lebih daripada satu yang kita ubah, yes. Jadi ini yang sulit akan jadi
sulit sudah jadi mudah ini ya. Saya ulang, misalnya ini kata sulit mau dijadi mudah. Saya undo lagi ya, kembalikan. Ini. Jadi misalnya sulit mau diganti mudah. Kita ketikkan di sini kata sulit, kita replace dengan mudah di sini ya. Kita replace all. Otomatis dia akan berubah jadi mudah. Misalnya kalau di sini saya undo lagi, saya normalkan dulu sulit, saya copy, Ctrl C, saya paste di sini ya. Ctrl V. Jadi bayangkan kalau adanya cuman seperti ini masih mending ya. Kata sulit ada berapa kata di sini, mau kita ganti dengan mudah. Jadi kita bisa menggunakan replace ini tanpa harus mengeditnya satu persatu. Kita ketikkan di bagian sini di bagian find word. Jadi sulit mau kita mudah, kita ketikkan di sini replace all. Jadi otomatis keseluruhannya itu akan diganti ya, akan di replace dengan perkataan mudah. Oke, itu pembahasannya untuk di tab home ya. Di bagian tab home mulai dari depan sampai belakang ini saya rasa sudah cukup lah untuk mengoperasikan Office Word, dengan catatan hanya untuk menu home ya, tab home. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jadi untuk materi selanjutnya insert mungkin saya akan buat di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya akhiri, tadi ada yang ketinggalan ya di tampilan ini. Jadi di sini di bagian ini ada istilahnya view ruler. Jadi kalau misalnya mistar ini ya garis di sini gak muncul, teman-teman bisa mengkliknya di sini. Karena awalnya seperti ini. Jadi untuk memunculkan teman-teman jangan repot, tinggal pergi ke sini, klik aja ini ya. Jadi gak usah repot-repot mencari di mana untuk menampilkannya. Di sebelah sini tinggal diklik ya, view ruler. Terus di sini ada istilahnya scroll bar. Jadi scroll ini bisa untuk menggeser ke atas ke bawah. Istilahnya ini adalah scroll bar vertikal ya. Ini bisa klik, tahan, ditarik ke atas bawah ini. Ataupun kita bisa menggunakan anak panah ini. Ini ya. Jadi pindah untuk geser ini. Terus di sini sebenarnya ada juga scroll bar horizontal. Coba kita pindah pindah tampilannya ya. Close ini. Kita pindah tampilannya ke web layout. Ini ya. Jadi muncul ini. Kalaupun itu sudah besar muncul ini. Ini scroll bar untuk yang horizontal. Terus di sini ada sebuah tampilan ya teman-teman. Ada tampilan pen layout. Ini yang aslinya normalnya lah yang sering kita pakai. Terus sebelahnya ini ada full screen. Silakan teman-teman coba sendiri. Terus di sini ada zoom ya, zoom out. Ini untuk mengubah tampilannya. Ataupun teman-teman bisa mengklik angka ini yang ada persen di sini, klik langsung kita ubah apakah pengen 200, 100 ataupun 75 ya. Kita oke habis itu. Oke teman-teman ya. Terus untuk materi selanjutnya saya menyusul untuk tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.